Berikut kisah Sunan Muria yang dipadukan dengan amalan doa dan laku spiritual yang secara turun-temurun dipercaya masyarakat dapat membantu seseorang naik ke puncak gunung tanpa merasa lelah. Kisah ini bersifat legenda dan kearifan lokal, bukan ajaran wajib agama, namun syarat nilai spiritual dan akhlak. Kisah Sunan Muria dan laku ringan di lereng gunung. Sunan Muria, yang memiliki nama asli Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga. Berbeda dengan para wali lainnya yang berdakwah di pusat kerajaan atau kota besar, Sunan Muria justru memilih hidup sederhana di daerah Pegunungan Muria, tepatnya di wilayah Kala, Kudus. Gunung Muria terkenal terjal, berkabut, dan memiliki jalur yang melelahkan. Namun, masyarakat zaman dahulu heran melihat Sunan Muria yang naik turun gunung setiap hari tanpa tampak letih, padahal beliau sudah berusia lanjut. Konon, murid-muridnya pernah bertanya, "Kanjeng Sunan, mengapa panjenengan tidak pernah terlihat lelah meski setiap hari mendaki gunung?" Sunan Muria menjawab dengan lembut, "Jika langkahmu hanya mengandalkan kaki, maka lelah yang kau temui. Tetapi jika langkahmu disertai niat, doa, dan pasrah kepada Allah, maka gunung pun akan terasa ringan." Sejak saat itu, Sunan Muria mengajarkan laku batin bukan sekadar doa, tetapi juga cara menata hati sebelum melakukan perjalanan berat. Amalan ini tidak dimaksudkan untuk kesaktian, melainkan sebagai ikhtiar batin, agar tubuh dan jiwa selaras saat melakukan perjalanan berat seperti mendaki gunung. Yang pertama, niat yang lurus. Sebelum berangkat, tanamkan niat dalam hati, saya melangkah bukan untuk kesombongan, melainkan untuk keselamatan, kesehatan, dan mengagungkan ciptaan Allah. Menurut Sunan Muria, niat yang lurus akan mengurangi beban jiwa, dan jiwa yang ringan akan meringankan raga. Yang kedua, wirid asma Allah saat melangkah. Saat mulai mendaki, lakukan dizikir pelan mengikuti langkah kaki. YKWI, Yemat-en, artinya, wahai Allah yang maha kuat, maha kokoh. Ini bisa dibaca 33 kali, atau dibaca terus mengikuti ritme langkah dan napas. Konon, dizikir ini membuat napas lebih teratur dan tubuh tidak mudah lelah. Yang ketiga, doa penjaga langkah doa Sunan Muria. Doa yang dipercaya berasal dari ajaran lisan murid-murid Sunan Muria, Allahumma hawin alain safaran HDCT, wawi an Buddha, yang berarti, ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dan ringankanlah jaraknya bagi kami. Doa ini dibaca 3 kali sebelum mulai mendaki dan 1 kali setiap merasa lelah. Yang keempat, menyelaraskan napas dan langkah. Sunan Muria mengajarkan teknik sederhana. Tarik napas sambil melangkah 2 langkah, dan hembuskan napas pada 2 langkah berikutnya, sambil berzikir dalam hati. Ini membuat tubuh tidak cepat kehabisan tenaga, bahkan pada tanjakan panjang. Yang kelima, pantangan selama perjalanan. Agar amalan bekerja secara batin, ada beberapa pantangan. Jangan mengeluh berlebihan, jangan berkata kotor, dan jangan sombong atau meremehkan alam. Menurut Sunan Muria, gunung adalah makhluk Allah yang harus dihormati. Hati yang kasar akan membuat perjalanan terasa berat. Hingga kini, para peziarah yang menuju makam Sunan Muria di puncak gunung sering mengamalkan doa-doa ini. Banyak yang bersaksi, awalnya merasa berat dan lelah. Setelah berzikir dan menata niat, langkah menjadi lebih ringan. Hati terasa tenang meski jalan terjal, bukan karena kekuatan gaib semata, melainkan karena jiwa yang damai memberi energi pada tubuh. Kisah Sunan Muria mengajarkan bahwa kelelahan bukan hanya soal fisik, tetapi juga batin. Ketika hati dipenuhi keluh kesah, gunung kecil terasa tinggi. Namun ketika hati dipenuhi doa dan pasrah, gunung tinggi pun terasa bersahabat.